Halo, selamat pagi teman-teman channel Oke Bang. Jadi hari ini saya berkesempatan ke Jakarta dan ketemu dengan Oke Bang. Oke Bang. Channel gitu. Oke Bang channel. Pertama kali kita ketemu. Iya, setelah bertahun-tahun ya. Setelah bertahun-tahun ya. Nggak bertahun, hampir 2 tahun lah ya. Hampir 2 tahun lah. Baru ketemu. Biasanya Baru kita ketemu. cuma hanya di WA, di telepon, Iya. atau video call Betul. gitu. Beliau ini dari Solo ya Bang? Iya, kebetulan saya jadi editor videonya ya. Saya hari ini pengen ya sekedar ngobrol dan mau nanya-nanya lah Nanya-nanya tentang Oke Bang ya. Ya betul. Tapi jangan lupa untuk Di subscribe, di like, dan komen-komen ke Oke Bang channel. Kali ini kita episodenya agak berbeda gitu Iya, kan. Kan yang tadi ada kopi, akan ada nanti reviewnya kopi. Ya kan, suasananya enak cuy itu kan. Adem, banyak buku tadi. Bisa baca-baca. Bisa baca-baca santai. Ini wilayah mana Bang tadi? Wilayah Ciputat kita. Ciputat, ya? Di Ke UIN. Universitas Hidayatullah. UIN Syarif Hidayatullah. Tapi Oke. di kampus, dia seberangnya kampus kedokteran. Kedokteran. Jadi yang Ciputat Timur. Jadi kita bisa ngobrol. Kali ini podcastnya akan ngebahas tentang gimana sih sebenarnya Bang? Awal Oke Bang tuh kayak mana sih? Nah, Oke Bang itu awalnya waktu saya kan kerja masih di perminyakan. Maksudnya kita tuh ngisi minyak kapal-kapal takbut, tongkang, gala, kargo. Nah, kebenaran saya itu suka ke Kalimantan Selatan. Nah, biasanya saya kalau Kalimantan Selatan tuh siang suka makan. Jadi dari Hotel Amaris itu kurang lebih 700 meter ada yang jualan ayam goreng. Ibu-ibu dia tua lah, nenek-nenek begitu. Nah, bulan 11 tahun 2020 itu lagi Covid gede-gede. Nah, saya waktu Maret itu ya? Oh, bukan Maret, bulan 11. Oh, bulan 11. November. Yang November itu. Tahun 2020. Betul. Itu kan lagi Covid pengumumannya lagi, ya. lagi kenceng-kenceng ya. Nah, saya kebetulan lagi ngisi di pelabuhan tuh Trisakti, pelabuhan Kalimantan Selatan kan namanya Trisakti di depannya itu. Nah, saya mau makan siangnya, kok tutup gitu loh. Ayam goreng sih ayam goreng kampung ya, enak ya. Asli sana berarti ya ayam gorengnya? Iya, ayam gorengnya ibunya juga orang Kalimantan Selatan. Oh. Wah, saya tutup, saya tanya tukang beca, ini kenapa tuh? Oh, udah sebulan lebih tutup katanya. Kenapa? Nggak tahu. Saya nanya, tahu nggak rumahnya di mana? Tahu, di dalam gang. Bisa anterin saya nggak? Saya tanya tukang beca bilang bisa. Saya datang ke rumah itu ibu kenapa? Ternyata dia ini kemarin modalnya habis karena ayam gorengnya itu misalnya dia beli 10 ekor, didagangin 10, tapi orang nggak ada yang datang. Ya. Nah, jadi besok juga Habis begitu. dong. Nah, udah 4 hari atau 5 hari mungkin dia takut basi atau nggak enak. Iya. Dia kasih makan cucunya, Walah, dia kasih keluarganya lah. Gitu ya? Dia habis lah lama-lama. Masalah klasik orang jualan ya. Iya, mungkin dia nggak tahu manajemen. Lah iya manajemennya. kali ya. Karena ibu-ibu Penting tua ya. udah. Dia nggak tahu manajemennya. Saya bilang aduh sayang bener Bu. Nah teman saya bilang, Bang dibantu. Waduh, bantu gimana? Saya juga bingung bantu. Kita kan nggak biasa begitu, belum pernah betul, juga bantu orang gitu. Kalau mau bantu biasanya tuh langsung ke masjid di kotak. Kasih, Gitu. betul. Nah, akhirnya saya pikir kesian juga. Saya nanya, Bu mau dagang nggak? Mau dagang lagi nggak? Mau. Saya bilang, jadi saya ajarin ibunya, Bu, udah saya kasih modal. Waktu itu pas gaji saya nggak banyak juga, ya saya kasih lah. Adalah ya. Saya kasih nggak banyak. Ibu beli dulu, saya bilang. Misalnya beli 6 ekor, yang 2 ibu dagang. Yang 4 lagi ibu simpen dulu di lemari es, saya bilang. Entah kalau mau ada laku baru keluarin lagi. Jadi nggak rusak maksudnya ayamnya gitu loh. Nah, anak yang perempuan juga baru putus kerja lagi, nganggur. Kesian juga, itu cucu ya? Ada 3. Iya. Aduh, iya. Nah, yang perempuan lakinya punya suami juga nggak tahu Nggak kemana jelas. katanya, nggak jelas. Gitu. Aduh, saya juga pusing, saya kesian lah. Akhirnya saya kasih dia uang modal, saya ajarin sama yang anak yang perempuan, saya kasih tahu caranya. Dan saya bilang, kontrakannya masih panjang nggak? Masih, kita per 3 tahun kontraknya. Masih berapa? Masih setahun lagi, ya udah dagang lagi ya. Saya bilang, saya kasih lah dia uang. Saya bilang, dagang lah Bu, biar ibu bisa ada penghasilan. Tapi saya kasih tahu dia caranya gimana. Nah, dari situ ya udah. Nah, saya bikin Oke Bang ini, saya pikir juga, siapa tahu saya bisa dapat rezeki dari Oke Bang. Karena saya jujur ngomong, saya ini juga yatim. Saya juga
yang ngerawat ibu saya. Ibu saya ini umur 82 tahun. Buset. Jadi tua banget berarti. Ya, jadi tinggal sama saya berdua. Saya 3 saudara, yang perempuan 2, yang satu di Australia. Waktu dia dapat beasiswa uni, dia nggak balik lagi. Jadi nikah di sana, udah berkeluarga di sana. Yang kedua juga udah ikut suaminya. Jadi saya sama ibu saya. Nah, saya tinggal berdua sama ibu saya. Jadi gaji saya itu mesti dibagi-bagi, Bang. Mesti dibagi-bagi, bayar kan kita tinggal di apartemen. Cuma apartemen bukan saya punya. Kakak ipar, jadi saya dikasih pakai, tapi listrik, air harus bayar sendiri. Gitu. Maintenance lah sebutannya. Iya, betul IPL ya. Jadi kita harus pinter-pinter gitu loh sayanya. Nah, kenapa jadi termotivasi buat ngebuat Oke Bang? Padahal kan tadi lihatnya cuman kasihan nih, kasih modal aja nih. Ya karena temen saya bilang, Bang, kalau kita kasih itu ibu buka lagi, kita nggak bisa promosiin dia. Kalau kita punya YouTube, ibu buka, kita bikinin dia konten, tanpa nggak langsung kan orang bisa lihat luas. Betul. Meskipun bukan langganan dia, tapi orang lain siapa tahu yang datang ke Kalsel bisa lihat. Iya, gitu. nyari makan ke Kalsel gitu ya. Nah, saya kepikir, oh iya juga, tapi kan saya nggak pernah bikin konten, saya nggak pernah di YouTube, saya malu juga dong. Akhirnya saya udah mikir, udah sebulan tuh, dan teman kantor saya juga bilang, ayo deh bikin. Udah 2 bulan deh. Akhirnya kita kalau nggak salah bulan 2 bikin. Itu udah 2-3 bulan, mikirnya lama deh bener. Begitu mikir, yang pusing kan subscriber ya Bang. Karena kita kan bukan artis. Aduh siapalah. Kita ini siapa? Kalau orang nggak tahu kita kan. Aduh pusing lagi subscribernya. Akhirnya saya teman SD, SMP, SMA, teman kuliah, semua saya teleponin. Mereka kaget, teman kerja juga lebih kaget lagi. Lu ngapain? Lu apain gitu? Ada yang bilang katanya lu bikin konten habis waktu, habis uang, habis apa. Aduh, begitu kakak saya juga dengar ya di Australia juga. Ngapain bikin ini? Nggak ada kerjaan lu, begini. Wah, aduh pada nggak setuju. Aduh, udah kiri kanan kita dinyinyirin lah. Aduh, macam-macam deh Bang kita semuanya. Ya kenapa lu bertahan sih Bang? Saya yakinnya karena ini kan baru yang saya bikin. Belum menunjukkan ke orang lamanya, karena kan kalau kita bikin YouTube atau konten itu kan kita harus harus liatin dulu ya. Konsisten dulu ya. Ada portofolionya lah. Konsisten dulu, baru orang bisa lihat kan. Tapi kalau hanya kita baru konten hanya 5-7 konten ya nggak ada guna juga saya pikir kan. Nah, jadi saya tutup deh kuping. Saya pikir jalan aja dah, jalan terus gitu loh. Tapi ya dengan hampir 2 tahun ini Bang, ya saya harapin juga subscriber saya juga nambah. Mudah-mudahan insya Allah di YouTube bisa ada penghasilan gaji lah orang-orang sebut ya. Karena orang YouTube bilangnya gaji ya. Mudah-mudahan saya juga bisa dapat gaji gitu loh. Berarti belum gajian dong? Belum. Belum. Ingat tuh, 2 tahun cuy, belum gajian. Hampir 2 tahun sih. Hampir 2 tahun. Ntar Maret 2023 berdua tahun. Mudah-mudahan gajian. Ya, tapi kita tetap konsisten lah. Mudah-mudahan dikasih jalan di YouTube juga. Jadi sekarang saya tetap kerja di minyak solar industri namanya HSD. Tapi kalau pemerintah sekarang bikin B30. 30 itu dari kelapa sawit. Nah, akhirnya saya yang ngomong lah, akhirnya subscriber juga masih dikit akhirnya saya juga minta bantuan kiai di pesantren teleponi minta panjang dulu. Ya prosesnya ya, panjang perjuangan sekali itu. Kiai saya juga bingung, nggak salah lu katanya bikin konten. Aduh, saya bilang iya Kiai, saya tahu saya ada rezeki dari YouTube. Kenapa? Karena semenjak COVID itu bonus kita udah nggak ada lagi, kita hanya dikasih gaji. Sama sih, gue juga gitu, dipotong juga. Kayak potong bebek angsa, mana THR dipotong pula kan gitu kan. Kan kita dapat gaji dikasih bonus. Sekarang begitu COVID gaji aja. Dan sampai sekarang juga gaji nggak dinaikin. Jadi dulu kerja juga hanya pengawas saya di laut. Dilihat jadi kapal lagi ngisi STS tuh, kalau orang laut bilang STS, jadi kapal minyak sama kapal mengisi dempet tuh STS. Nah sekarang saya selain pengawas juga marketing. Jadi kerjaan double tapi gaji tetap. Ya tapi kita bersyukur aja lah. Alhamdulillah. Yang penting kita
di YouTube juga konsisten, udah gitu ya saya tetap juga sama ibu saya ngerawat, kakak saya juga yang perempuan itu dua-duanya juga udah punya keluarga, susah ya. Iya. Takutnya ganggu ya. Iya. Kan mereka punya keluarga, punya kehidupan ya. Gitu loh. Kalau saya pernah menikah tapi pisah 2028. Nah, 2028 pisah. Nah 2015 mau nikah tapi nggak jadi. Oh, nah, iya. Karena dari pihak perempuan tuh ada masalah. Iya. Gitu loh. Asik. Nah, Tapi gini Bang, gue mau nanya sebenarnya, visi selain ngebantu UMKM ini, kan di konten Abang ada yang review hotel-hotel, resto-resto gitu kan? Ya. Ya. Apakah semua itu direview atau gimana Ya, sebenarnya? kalau saya kebenaran Oke Bang tuh visinya. Kalau saya kan visinya selain UMKM, review hotel juga. Review tempat ya. Tempat atau kayak kemarin Bali tuh. Ya, iya. saya juga. Jadi saya pengen kasih tahu nih loh bintang 5 dan itu kan kebenaran juga kantor. Lagi kantor gitu loh. Jadi kita buru-buru nunggu guys. Mumpung makanan juga pagi-pagi juga buru. Bos masih di kamar, belum bangun, kita buru-buru pagi-pagi. Jam 6:30 kita udah di breakfast. Nah, ini teknik gitu kan. Kayaknya kontennya ada yang di Bali, buset. Wah, tiket pesawat berapa nih? Tinggal di hotel berapa? Ternyata numpang. Kita 6:30 udah 6:30 udah di breakfast gitu, rajin guys gitu. Buru-buru kita bikin konten, selesai kita makan. Ini sedihnya gitu ya. Iya. Bos belum datang 8:30 kita udah selesai konten. Iya. Udah makan belum? Udah, Pak. Sambil ngonten. Jangan bilang konten. Wah, lu enak bener ke Bali sekali konten. Ntar. Tapi kalau tiap hari kerja gimana cara bikin kontennya, Bang? Oh enggak, sebenarnya? kita kan kalau Sabtu kan libur. Oh, Sabtu Minggu libur. Oh, yang Sabtu Tanggal Minggu merah. ya. Kita baru datengin. Kadang-kadang kan saya marketing bisa keluar. Kalau pas saya lagi janji sama klien, saya bawa kaos. Oh, gitu. Sama kemeja beda. Jadi kalau di kantor kan kita harus pakai kemeja, nggak boleh pakai kaos. Nggak sopan. Iya. Jadi saya kemejanya saya titip sama biasanya di warung Sampam atau mana gitu ya. Saya titip lah, saya ganti kaos-kaos kan tinggal lipit di bawah motor tuh, jok motor. Nah, kadang-kadang kliennya kita janji jam 2, dia bilang ntar majuin deh jam 4, jam 5. Nah, itu waktu yang saya kadang-kadang numpet-numpet bikin konten. Oh gitu, meskipun Bukan jam numpet kantor lah, ya. kesempatan lah cari. Ya, daripada pulang ke Jakarta gitu ya. Balik lagi kantor nunggu kita bengong. Makanya itu saya suka bawa kamera. Nyuri itu. Ya, jadi biar kita sambil konsisten jalan gitu loh. Iya, karena gue lihat kalau teman-teman lihat ya, itu di Oke Bang itu awal-awal tuh di tahun-tahun pertama beberapa bulan itu setiap hari ya Bang bikinnya ya. Iya. Capek ya lo. Lu gak capek? Karena kita nggak pengalaman gitu. Kita nggak pengalaman. Kita nggak pernah bikin konten, kita nggak tahu YouTube itu apa. Yang tahu karena dulu awalnya kita bantuin itu ibu, kita pengen pengen bantuin orang juga gitu. UMKM. Jadi kita pikir dengan ya udah bikin konten tuh ya udah ajar aja gitu kali ya. Kayaknya seperti itu. Kita nggak ada prepare apa-apa. Jadi kita ini aja yang buat ngerekam ini HP-nya HP jadul cuy. Ya asal kalian tahu. Ya makanya itu saya minta maaf guys. Kalau ada gurem-gurem, goyang-goyang. Tapi kalau kalian lihat nih, kalian kan bisa lihat bandingin di video Oke Bang pertama ketika muncul itu sampai kesini tuh makin bagus tahu kualitasnya kan gitu kan. Awal-awal kan nggak tahu nih ngomong apa aing gitu kan. Sekarang udah cus gitu kan. Jadi lebih enak, tapi itu proses ya Bang. Maksud gue melewati itu tuh kalau dibilang mudah juga enggak. Kemudian juga Abang juga ngerasain jatuh bangun, ngerasain nggak digaji berbulan-bulan, nggak ada AdSense. AdSense-nya kuning gara-gara klaim orang lain. Iya, banyak itu juga digituin. Dan kadang-kadang kita kan bikin konten, kita suka cobain dulu kan. Iya. Kita cobain itu makanan, enak kalau enggak, enak baru kita balik lagi. Modal 2 kali berarti. Iya benar. Kadang-kadang kita cobain nggak enak, kita diem diem dulu, nggak mau biar dia nggak tersinggung. Betul. Gitu loh. Ya, jadi teknik ya berarti ya. Ya itu banyak di lapangan, banyak dukanya sih kepada senangnya. Dukanya banyak bener. Aduh, tapi dengan begitu kan Abang bisa melatih diri ya, dalam artian Abang punya banyak pengalaman agar ketemu sama orang-orang yang Alhamdulillah. buka UMKM tuh gimana gitu ya. Alhamdulillah, tapi sekarang kesini-sininya
setelah kita bikin konten untuk UMKM, saya datang lagi 2 minggu. Saya, Bang, gimana Bang? Alhamdulillah, dia senyum. Berarti kan Iya, ada meningkat, tambahan. Kan? Ada tambahan. Kalau dia bilang biasa aja, ada yang bilang sama saya, iya Pak, lebih lumayan karena wajah-wajah baru, bukan langganan lama, dia bilang. Saya sempat kaget juga Bang. Wah, berarti ada maknanya juga, ada bagusnya juga, Bang gitu. Meskipun saya bukan artis, saya bukan siapa-siapa gitu Bang. Tapi saya cuma berusaha doang. Siapa tahu syukur-syukur saya dikasih rezeki di sini, dikasih sama Allah gitu. Kemarin di Oke Bang juga udah dapat rezeki juga, kadang dapat makan gratis gara-gara itu. Kalau sekarang lebih banyak 90% memang dia orang udah tahu, mau bikin konten. Mereka kadang kita mau bayar nggak mau. Jadi kita main tarik-tarikan. Kita kan nggak enak kan, dia dagang gitu loh. Cuma dia nggak mau karena Bang, dia orang bilang, jangan Oke Bang, sama-sama kan Abang bikinin kita konten, jadi biar tahu kita nggak seberapa lah kasih makan Abang. Nggak gitu konsepnya, gitu ya. Konsepnya harusnya saling tetap ngasih ya, namanya juga ngebantu ya. Tapi bagus. Maksud saya, maksud gue kita hidup juga untuk bermanfaat yang lain. Benar. Gitu kan. Abang juga punya sekurang-kurangnya punya skill buat ngobrol di depan kamera, nggak grogi lagi gitu. Tapi awal-awalnya banyak. Wah, kalau kalian cek di YouTube awal udah gini-gini aja. Ini yang mau di syuting apaan gitu. Iya, kacau. Satu kacau, kedua banyak sedih. Sedihnya kenapa? Banyak yang orang ejek ya. Kalau bahasa sekarang nyinyir ya. Terutama teman-teman dan kakak saya nggak setuju sekali. Tapi sekarang masih nggak setuju. Dia nggak ngomong. Ya mungkin dia lihat dari subscribernya baru cuman hanya 7.000 sekian ya. Mungkin dia lihat udah lumayan kali ya. Gitu loh. Ya makanya itu kita juga harapin biar berkembang, Bang. Bagaimanapun saya kan sendiri, orang tua saya yang laki udah meninggal Bang. Dari tahun 89. Pas saya mau di wisuda, 89 saya mau di wisuda, 88 saya udah selesai. 89 setahun kemudian saya di wisuda, pas udah nggak ada. Turut berduka sih. Iya. Jadi itu mungkin dengan begitu usaha-usaha kayak gini ngebantu buat UMKM itu bisa jadi bisa jadi irin itu buat rezeki juga, pahala juga untuk orang tua. Bener. Dan lain sebagainya. Saya mah kadang-kadang mikirnya cuma gini aja Bang, kalau dia maju kita siapa tahu dikasih Allah berkah. Itu aja sih. Betul. Kita nggak minta apa, berkahnya aja udah luar biasa untuk saya. Ya kalau soal kehidupan sehari-hari pasti rezeki nanti Allah kasih jalan kemana aja. Ya. Lebih kita harus pinter-pinter tuh bagi-bagi Bang. Selain gaji kan harus dibagi-bagi, bayar ini semuanya. Jadi apalagi hidup di Jakarta ya. Wah, luar biasa kalau Jakarta. Semua biayanya juga hidupnya luar biasa. Beda sama Solo. Tapi kadang itu ditertawakan besok. Gitu. Tahu juga sampai hari ini dari 89 ditinggal sampai hari ini juga masih hidup kan. Ya, gitu kan posisinya. Itu teman-teman. Jadi bagaimana awal Oke Bang, kemudian perjuangan visi-visi tadi juga sudah bagi saya sih itu inspiratif banget ya. Jadi kalau kalian terinspirasi dengan itu, bolehlah rekomen ya tempat-tempat yang menyenangkan untuk di-review gitu kan. Kali nanti jadi rezeki, betul, UMKM gitu. Atau kalian punya channel punya channel temen yang mungkin jualannya nggak laku, makanan misal di pinggir jalan, ya udah coba kita kasih ke kita coba nanti review apakah bisa sampai sana atau enggak. Kalau bisa ya kita akan berusaha untuk itu, karena jangkauannya luas ya Bang kita ya, Oke Bang itu kan nggak cuman sekedar Jakarta kan. Enggak. Kemarin Bekasi ya kan, kadang ke Bogor kan gitu. Sukabumi banyak sebenarnya. Jadi tapi itu sisa satu Bang. Iya. Kalau pas saya lagi ada rezeki guys. Kalau saya nggak ada rezeki saya ngerem dulu guys. Karena uangnya harus dibagi-bagi guys. Kan saya pusing guys. Pusing guys, aduh. Thank you. Begitu podcast hari ini sebagai perayaan 2 tahun Oke Bang. Kita berharap semoga Oke Bang menjadi lebih baik lagi ke depan. Amin. Kita bikin podcast yang lain lagi. Amin. Kalau bisa, kalau mungkin Bang Berlan bisa ada kenalan yang bisa ngobrol juga, ya, itu kan lebih enak lagi. Atau mau apa sih kita yang YouTuber yang lain mau sama kita kolaborasi. Nah. Silakan, nggak apa-apa. Itu akan terbuka sekali. Jadi silakan kontak aja di IG Oke Bang Channel, atau kalian bisa DM ke WhatsApp maupun ke
sosial media yang lain boleh lah, nggak apa-apa. Ada TikTok juga, jangan salah. Nanti saya tunjukin. Gitu. Oke gitu, thank you sudah mau menyimak. Selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa di subscribe, di like dan komen-komen ke Oke Bang Channel. Oke Bang.